يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwani sadaqullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan akan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Sang Pencipta. Kita berupaya mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, baik perkataan kita ataupun perbuatan kita, akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita sama-sama aturkan ke uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling hebat, orang yang sangat cinta dan sayang kepada umatnya. Beliau telah menyampaikan risalah Islamnya dengan sempurna yang dijadikan sebagai landasan hidup bagi umat manusia. Maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau, dan kecelakaan bagi orang-orang yang mengingkarinya. Dan tak lupa marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya yaitu meningkatkan kualitas keilmuan kita terhadap dinul Islam. Karena amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah melainkan berdasarkan dengan ilmu. Maka satunya setiap kita bertambah ilmunya, maka kita akan semakin tunduk, kita akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama Ustaz apa enggak ini? Halo. Bukan duduk matanya, duduknya bukan duduk ngantuk ya. Nanti sia-sia kita duduk di sini ya. Pada pekan kemarin ya, kita telah membahas, telah kita sampaikan bersama tentang ilmu. Ya. Tentang ilmu, alhamdulillah walaupun secara ringkas ya telah kita sampaikan. Karena ilmu ternyata
mengikat ya, sesuatu itu dengan sedetil-detilnya ya. Terlebih-lebih ilmu berkenaan dinul Islam ya. Mesti kita harus betul-betul ya bisa untuk menjalani memahami Islam sesuai dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama yang terdahulu, yaitu pada khususnya 3 generasi awal ya. Generasi sahabat, generasi para tabi'in, dan generasi para tabi'in. Adapun sekarang ya, kita akan sampaikan tentang ma'rifatullah ya. Itu kita mengenal, kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena ma'rifatullah ya, mengenal Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan ilmu yang paling penting, ilmu yang paling penting, ilmu yang paling asas ya, di dalam ya, kedudukannya sangat tinggi dan sangat mulia. Karena ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ ya, akidah kita akan cacat ya. Akidah kita akan rusak karena akidah merupakan ya, kunci diterimanya amal seseorang ataupun tidak. Berkenaan dengan Allah sebenarnya banyak, bahkan seluruh umat manusia mayoritas hanya sebagian yang mungkin orang-orang ateis ya, mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi yang lainnya baik orang Nasrani, orang Yahudi ya, orang Majusi ataupun ajaran-ajaran yang lainnya, mereka sebenarnya telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan ketika mereka ya, orang-orang kafir ketika ditanya berkenaan dengan penciptaan alam raya ini ya, maka mereka akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ataupun Tuhan bahasa mereka. Siapa yang menciptakan alam raya ini, maka mereka akan mengatakan Tuhan. Ada lagi yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya, kenapa mereka tidak disebut sebagai orang-orang yang beriman? Ya, ini santri harus paham nih. Ya. Mereka kenapa tidak disebut orang yang beriman? Ya. Padahal mereka mengakui bahwa yang menciptakan alam raya ini, yang menghidupkan, yang mematikan ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita juga mengakuinya. Jadi dalam pengakuan manusia secara umum ya, mereka ini mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, hanya sebatas rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita harus lengkap di dalam mengimani ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik apa? Asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga-tiganya ini mesti harus lengkap pada seseorang di dalam mengimani dan mengetahuinya, meyakininya, sehingga seseorang itu bisa disebut sebagai orang yang beriman. Ya. Jadi kalau kita hanya mengetahui rububiyahnya Allah, yang mengakui rububiyahnya Allah, maka kita sama dengan orang-orang lain. Rububiyahnya Allah diantaranya Allah mempunyai ya, sebagai yang pertama Ar-Rabb. Ya, Rabb itu apa? Rabbun. Apa Rabbun?
adalah Tuhan. Ya, setuju? Setuju? Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rabb di sini mempunyai arti ya sebagai pengatur. Ya. Maka Allah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam raya ini. Ya. Bagaimana planet-planet berjalan, ya? Berputar pada apanya? Pada porosnya. Ya. Itu ada yang mengatur sehingga tidak benturan, tidak tabrakan. Gitu. Bagaimana matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, juga ada yang ngatur. Gitu. Ya. Yang pertama ya, ta'rifatul rububiyahnya Allah itu apa? Bahwa Allah itu mempunyai ya, salah satu di antaranya artinya yang mengatur alam raya ini. Dan ternyata kita manusia ya, kita manusia ini bagian daripada alam semesta 100 untuk akunal kiromnya namanya. Ya. Kita itu bagian daripada alam itu, sehingga Allah lah yang akan mengatur diri kita, bukan antum yang mengatur. Kalau antum yang mengatur diri antum sendiri, rusak dirinya. Ya, akan mengikuti nafsu. Ya, maka ada dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an mimma jitu bihi. Seseorang tidak dikatakan beriman ya, ketika sehingga hawa nafsunya itu tunduk patuh yang mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, kehidupan kita orang yang beriman, maka mesti harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dari segala aspek kehidupan kita. Dari makan kita, bagaimana Rasulullah mengatur ya, dengan duduk ya, dengan menggunakan tangan mana tangan kiri ya, tangan kanan. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur bagaimana cara makan. Ya, kemudian disampaikan oleh Rasulnya, kan Rasul itu adalah utusannya yang bertugas untuk menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah. Yang kedua makna daripada Rabb itu Al-Khaliq. Apa Khaliq? Yang menciptakan. Ya. Bahwa Allah itu sebagai pencipta, ya, yang menghidupkan Al-Muhyi, ya, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan. Ya. Jadi Al-Khaliq, Allah lah yang menciptakan alam raya ini. Ya. Al-Malik, Allah yang maha memiliki, yang maha menguasai, yang merajai. Jadi alam raya ini ternyata ada yang memiliki, ada yang menguasai, yang merajai, ya, raja di atas raja. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang raja kecuali dia pasti mempunyai aturan. Ya, setiap raja pasti dia mempunyai aturan. Demikian juga hanya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai ya maharaja.
ya, raja di atas para raja-raja. Ia merajai alam raya ini, maka Allah juga mempunyai aturan, di mana aturan itu namanya aturan Islam. Jadi Islam, dinul Islam adalah aturan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam raya ini. Maka ketika alam raya ini ataupun ada bagian daripada alam raya ini tidak mau mentaati, tidak mau mentaati dan mengikuti aturan-aturan Allah, maka Allah pasti akan murka. Allah pasti akan marah dan sangat marah. Gitu. Karena apa? Yang menciptakan kita atau menciptakan alam raya Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki ya, kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kenapa enggak ya, manusia enggak mau tunduk, enggak mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka Allah akan murka, dan Allah telah sediakan tempat spesial. Ya, Allah telah sediakan tempat spesial bagi orang-orang yang tidak mau tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya yaitu Al-Mudabbir. Apa Al-Mudabbir? Sini gak ada 510 itu makanya ya. Mudabbir itu yang mengurus, ya, yang mengatur, itu mudabbir. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengurus alam raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang mengurus, mengatur alam raya ini. Ya. Maka sekali lagi sebagai manusia mesti harus tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Ya. Maka tadi di pembukaan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan muslimun. Apa muslimun? Apa? Muslim itu apa? Islam daripada Allah. Muslim itu Islam itu ya. Islam itu apa? Agama. Agama itu apa? Muslim. Bola balik di bol putar-putar di situ. Ya. Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman wa huwa muslimun. Muslim ya. Aslama yuslimu islaman wa huwa muslimun. Artinya itu apa? Menyerah. Ya. Islam itu artinya menyerah. Ya. Jadi seorang Islam atau disebut sebagai Muslim, ya. Orang Islam atau disebut Muslim adalah orang yang telah menyerahkan dirinya, orang yang telah menyerahkan dirinya dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Ya. Jadi seluruh badannya, seluruh jiwanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah yang namanya orang Muslim. Siapa orang Muslim? Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka tadi, janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan tunduk patuh menyerahkan dirinya terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, ditanya lagi apa
Kalau Muslim Islam, Islam apa? Agama apa? Islam. Nah, ini harus dipahami betul. Maka jangan mengaku orang Muslim kalau ternyata kita masih mengikuti keinginan diri, maunya sama mau gue. Nah, maka orang Muslim itu walaupun dia seorang diri, ya, dia tetap akan tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Seorang Muslim ataupun untuk yang namanya muslimah, ya, maka walaupun dia hanya seorang diri, ya, hanya seorang diri, maka dia tetap akan tunduk patuh terhadap aturan Allah. Kalau orang memahami, ya, akan makna daripada Islam itu benar, ya, dimahami ini sebenarnya nggak perlu ada namanya bagian keamanan. Karena apa? Dirinya sendiri telah mengawasi, ya, dirinya sendiri telah mengawasi terhadap dirinya, ya, hingga nggak perlu orang lain. Makanya hadisnya juga tadi kita bawa baca ittaqillaha haitsu ma kunta, takutlah kamu sekalian terhadap Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, di manapun kamu berada, baik di mana maupun di rumah, ya, baik di mana maupun di rumah, tetap kita takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketundukan kita kepada ajaran Islam ataupun Allah Subhanahu wa taala karena terpengaruh terhadap asatid yang ada. Ya, jangan terpengaruh, nanti ketahuan ada ustaz, bahaya. Karena kalau takut kita karena ustaz itu bahaya, akan jatuh kepada apa? Muslim. Hebat sekali santri Allah, hebat-hebatnya. Ini bahaya ini. Mesti harus kita seorang santri harus bisa membedakan, gitu, ya. Kalau sekolah umum iya, ada Pak Guru lari, awas sudah Pak Guru kawan berpis, ya, delik. Apa delik? Sembunyi. Kalau orang-orang Muslim itu nggak ada namanya sembunyi-sembunyi. Karena apa? Cukup dirinya menjadi pengawas. Karena seorang Muslim itu orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan kita nanti makanya ada iman terhadap asma wa sifatnya Allah. Nanti kita akan bahas, ya, kalau hari ini dan ketemu yang akan datang. Ya. Kita mengimani ada asma wa sifatnya Allah, di antaranya Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Maka tadi walaupun hanya seorang diri, tetap dia akan tunduk patuh terhadap perintah Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala sang mujaddid, yaitu Allah yang Maha pengatur alam raya ini. Ikhwan yang saudarakullah, teman-temanku, saudaraku semuanya, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama, ya. Allah juga mempunyai arti yaitu ar-razik. Apa ar-razik? Apa? Pemberi rezeki. Ya. Rezeki itu apa itu rezeki? Apa? Nikmat Allah. Nikmat itu apa? Nikmat Allah. Nikmat adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, itu akan namanya nikmat. Ya. Maka sakit juga merupakan salah satu nikmat. Ya. Kalau sakit kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itu. Maka orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu
orang yang bisa menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil-dalilnya ya, di antaranya tadi ya Rabb ya Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang menciptakan, yang memiliki dan menguasai, yang mengatur, yang memberi rizki ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Rabb itu berkenaan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Rabb. Ya. Dan ini selalu kita baca minimal 17 kali ya. Sebahil-bahilnya orang beriman, orang Islam, sedebut-debutnya orang beriman membaca surat Al-Fatihah itu berapa kali? Berapa? Inilah ngantuk itu sudah disebutkan juga. Ingat, 17 kali, subuh 2 kali, zuhur 4 kali, ya. Asar 4 kali. 10 ya, maghrib 3 kali, isya 17 kali. Itu orang yang paling terakhir, ya. Itu karena apa? Di situ ada sholat sunnah, ya. Ada sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah rawatib dan sholat duha dan lain sebagainya. Sholat sunnah tarawih lagi sampai 11 kali. Makanya Ustaz katakan orang yang paling baik itu yang hanya membaca surat Al-Fatihah 17 kali dalam satu hari. Dan itu ketika kita membaca ya, ternyata tanpa kita sadari kita telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ya. Yang kedua, ya, Allahu ya khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Ya. Jadi tanaman itu tumbuh itu bukan dengan sendirinya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang menumbuhkan. Termasuk kita ya. Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu dan Dia ya terhadap segala sesuatu itu maha kuasa ya. Nah, kalau ditanya siapakah yang menciptakan alam, maka jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah menciptakanmu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Malik ya. Walillahil mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Ya. Milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Jadi termasuk kita. Ya. Kitab manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan mengakui milik Allah ketika apa Pak Tris? Ketika meninggal adanya. Kalau ada orang meninggal baru kawan-kawannya mengakui inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah ya. Wa inna lillahi raji'un.
orang tua yang memiliki kita, sehingga kapan-kapan Allah mau mengambil barang miliknya, ya, Allah akan mengambil miliknya, maka itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghalang-halangi, menahan. Ya Allah, kasih tunda dulu, saya masih sayang sama anakku. Enggak gitu. Justru Allah memanggil itu karena sayang. Ya. Maka karena kita ini adalah barang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Allah yang menguasai kita. Ya. Allah yang menguasai kita, ya, sekali lagi, ya, maka kita harus tunduk, ya. Intinya semuanya tunduk kepada Allah, ya. Itu. Gak boleh, ya, kita untuk menentang, ya. Macam kita punya barang. Antum punya barang gak? Punya. Gimana antum terhadap barang antum, barang milik antum? Ya. Maka antum yang akan mengatur sesuai kehendak antum. Ya, sudah diatur dengan aturan yang indah, yang baik. Ternyata ada orang lain yang akan mengaturnya, mengikut kehendaknya orang lain. Kira-kira bagaimana kita? Hah? Kita akan marah, ya. Macam kita kalau orang tua yang sudah punya rumah, sudah kita desain sedemikian rupa, ya, sudah kita desain, ternyata ada orang yang komplain, uang kamu seharusnya begini bang, kamar itu di sini bang. Maka kita yang memiliki rumah itu akan marah. Karena apa? Terserah sesuai dengan kehendakku, kemauanku, karena ini adalah milik rumah. Aku yang berhak untuk mengatur, aku yang berhak untuk mendesain sedemikian rupa. Maka Allah sangat marah ketika ada makhluknya pula, ya. Kita sesama makhluk aja marah itu, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sang Khalik, ya, yang telah membuat satu aturan, tiba-tiba ada makhluknya, ya, yang Allah buat, ya, hendak mengubah aturan itu. Ya. Paham gak nih? Paham gak? Abadnya paham gak? Yang misalnya paham gak? Ini mah cerita sendiri, halo? Mana cerita di situ? Nah, itu. Salah satu etika, ya, etika. Salah satu dalam majelis itu sudah diajarkan itu sama Ustaz, kan? Kalau ada yang sedang bicara, maka kita mesti dengarkan. Itu etikanya. Apalagi santri, kalau sampai terjadi ada orang sedang bicara kok cerita sendiri, itu satu musibah, ya. Satu musibah, satu bencana, ya. Karena ilmu itu adalah untuk kita amal. Kepada siapa aja nanti, ya, kalau ada yang sedang bicara, tolong jangan cerita sendiri. Di samping, ya, etikanya nggak baik, ya, juga nanti lebih kuat yang bisik-bisik, yang pengaruhnya, yang masuk ke otak kita nanti lebih kuat bisikan teman kita daripada yang bicara di depan walaupun pakai mikrofon. Pakai mikrofon keras, kan? Tetapi bisa dikalahkan hanya dengan bisik-bisik. Itu, ya. Maka sering, ya, nggak salah pernah harus tersampaikan. Itu salah satu etika, ya, akhlak, ya. Padahal Rasulullah mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya atau hanya saja aku, yaitu Rasulullah SAW, diputus untuk menyempurnakan
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya itu orang yang paling baik akhlaknya, ya, paling baik akhlaknya. Maka kita pelajari, ada namanya pelajaran akhlak, ya, ada pelajaran adab. Adakah ini? Kalau nggak ada nanti Ustaz usulkan nanti sama direktur Mahat, ya, karena yakin itu pasti ada gitu. Ya, sekali lagi, ya, kalau mengikuti, ya, taklim ataupun tausiah ataupun apapun namanya, dan siapapun yang menyampaikan, maka benarkan, gitu, ya. Jangan bisik-bisik, ya, apalagi banyak berumpul membuat halakoh cerita astagfirullah, dianggap apa yang di depannya tersimpah, ya. Sampai mana tadi? Jadi kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lah yang berhak untuk mengatur kita. Dan Allah sangat marah, ya, ketika ada pihak-pihak lain yang inginnya mencampuri urusan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pengaturan, ya. Karena Allah yang akan mengatur. Allah telah menurunkan, ya, 30 juz Al-Quran. Itu diantaranya adalah aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, ya. Tentunya setelah kita pahami. Al-Mudaththir, ya. Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha, ya, Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'un 'alim. Di dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat yang ke-60. Dan berapa banyak, ya, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau binatang, ya, ada binatang yang hidup, yang melata, ya. Berapa banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mereka tidak bisa, ya, mengatur, ya, mengurus, ya, tidak bisa mengurus rezeki mereka, ya. Allah yarzuquha, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki kepadanya, ya, wa iyyakum, dan juga memberi rezeki kepadamu, ya, kepada manusia, ya. Wa huwas sami'un 'alim, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', yang maha mendengar, Al-Alim, yang maha mengetahui, ya. Jadi ternyata, ya, As-Sami', Al-Alim, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengawasi kita, ya. Allah selalu mengawasi kita dengan pendengarannya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan melainkan pasti di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun perbuatan kita, maka Allah mengetahui. Selembut apapun suara kita, ya, maka Allah maha mendengar. Bahkan suara hati Allah pun tahu. Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui, ya, terhadap apa-apa yang ada di dalam hati. Nah, ini yang sebenarnya harus kita pahami bersama, sehingga kita akan selalu hati-hati, ya, selalu waspada di mana dan kapanpun kita berada, ya. Kita nggak mau apa yang kita lakukan, apa yang diketahui Allah atas diri kita adalah perbuatan-perbuatan dalam bentuk kemaksiatan.
Dengan kita memahami mengetahui al-asani'un alimnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita enggak mau apa yang Allah ketahui dari diri kita. Ya, kita enggak mau ya yang Allah ketahui dari diri kita, perbuatan kita, ya, yaitu dalam hal-hal yang maksiat. Maka kita akan berusaha, ya, kalau Allah mengetahui kita, kita sedang berbuat dengan yang ma'ruf. Ya. Allah mengetahui perkataan kita, mesti perkataan yang thayyibah, perkataan yang baik. Ya, kapan Allah mengetahui kita, mesti harus demikian. Karena setiap perbuatan kita, aktivitas kita sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar ataupun sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau itu kebenaran, kebaikan, ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat atau mendapat balasannya pahala. Dan ingat, sebaliknya, sekecil apapun kemaksiatan yang dilakukan, sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan mendapatkan balasannya. Ya, maka ulang lagi tadi di awal, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takut kepada Allah, ya, di mana saja kamu berada. Itu karena kita khawatir dan kita yakin apapun yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja ya yang kita sampaikan, ya. Jadi harapan kita semuanya, ya, mari kita sama-sama selalu ikuti dengan baiknya di dalam majelis taklim ini, ya, tausiah ataupun apapun namanya, kuliah subuh, ya. Terlebih-lebih nanti di kelas-kelas, ya, ketika kita melakukan itu pembelajaran di sekolah, ya, tentunya kita mesti satu kewajiban bagi kita untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuhnya tanggung jawab, karena orang tua mengirim kita ke Mahat ini agar kita paham, ya, agar kita mengerti akan ajaran-ajaran Islam yang mana darinya lah kita akan beramal, ya. Karena dengan ilmu tujuan kita belajar di sini agar kita paham, sehingga di dalam prakteknya nanti, ya, di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan sesuai dengan apa yang kita pahaminya. Karena dalam Islam tidak ada namanya tiru-tiru, ya, ngikut-ngikut yang lain tidak ada, ya. Dalam Islam tidak ada istilahnya ngikut-ngikut, apalagi ada kelompok-kelompok itu, ya. Di mana ini ada geng-gengan, ya? Ada geng-gengan apa enggak ini? Enggak ada, ya? Yakin enggak ada, ya? Itu mudah-mudahan enggak ada. Kadang-kadang ada senioritas itu, ini ya. Itu yang kadang-kadang mempengaruhi pada adik-adik yang baru, ya. Gitu, ya. Kalau dulu pernah ada mungkin, ya, sebagai satu pembelajaran bagi kita, ya, jangan sampai terulang kembali, karena dampaknya itu sangat jelek, ya. Ya. Pak Ustaz tahu, ya tahu lah, ya, karena anak Ustaz
Ustaz pernah di sini ya. Demikian ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan walaupun sedikit ya, mudah-mudahan dapat menambah ya, pengetahuan kita ya, khususnya kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ternyata rububiyah Allah ini yang kita yakini ya, ternyata diyakini juga oleh orang kafir ya. Orang kafir juga mengakui rububiyahnya Allah ya, sebagai pencipta, memberi rezeki, ya, yang menghidupkan, yang mematikan. Ya. Tetapi ya nanti kita ada lebih daripada itu yang akan membedakan antara orang beriman dengan orang kafir, itu keimanan kita dengan uluhiyahnya dan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Dan akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu